Baik, maaf ya tadi ada gangguan sinyal, mungkin langsung mati gitu. Kita lanjut saja sambil menunggu Mbak Fani. Selama sesi ini, gitu, sahabat BPK juga bisa menyampaikan quote. Kenapa mendaftar bagi jabatan? Bisa ditulis di komen. Nanti kita pilih dua terbaik quote untuk mendapatkan merchandise menarik dari Delta BPK. Baik, sini sudah banyak pertanyaan di komen, nanti kita diskusikan dengan Mbak Fani. Mungkin sebelumnya nanti Mbak Fani akan menyampaikan terkait sekilas program PPG Prajabatan. Halo Mbak Fani. Halo, hai. Ya maaf tadi ya Mbak ya, Oh tadi iya, mati. Mm-mm. lihat Baik, sekarang, Mbak. Mbak Fani, mungkin bisa langsung menjelaskan ya untuk program PPG Prajabatan tahun ini, apakah berbeda dengan tahun yang lalu, apa yang bagaimana untuk alur dan programnya seperti itu. Silakan Mbak Fani. Sebentar, aku setting dulu posisiku supaya lebih enak. Oke, halo Mbak Anyas, teman-teman. Kalau terkait apa namanya tadi ya, persyaratan, terus tata cara pendaftaran, sebenarnya itu kami sudah menyampaikan ya secara resmi pada pengumuman terkait pendaftaran PPG Prajabatan tahun 2023. Nah, dalam pengumuman tersebut, teman-teman mungkin sudah bisa menyimak juga apa namanya persyaratan-persyaratannya ya, yang dimulai dari yang pasti harus berkeluarga negaraan Indonesia, lalu tidak terdata aktif sebagai guru ataupun kepala sekolah di baik Simpatika dan juga di Dapodik tentunya, atau di sistem database untuk pendidik dan tenaga kependidikan. Saat ini memang kami masih menggunakan referensi Dapodik dan juga di Simpatika. Lalu memiliki kualifikasi S1 atau D4 dengan IPK paling rendah 3,00. Nah, misalnya nih di sini di persyaratan ini banyak nih yang bertanya Mbak Anyes, kalau masih surat keterangan lulus gimana gitu kan? Nah, kalau untuk yang baru memiliki surat keterangan lulus, sebenarnya kami itu menggunakan data sistem PDDikti, teman-teman. Jadi semisal di data PDDikti teman-teman itu sudah dinyatakan lulus, lalu ada IPK-nya, ada tanggal kelulusannya, itu coba aja daftar. Kami meyakini apa yang ada tertera di PDDikti begitu. Jadi misalnya teman-teman sudah punya SKL-nya dan setelah dinyatakan lulus di PDDikti, itu coba aja untuk mendaftar. Insya Allah sih bisa. Gitu. Lalu berusia maksimal 32 tahun ini. Nanti ada dokumen-dokumen seperti fakta integritas, lalu juga ada surat keterangan jasmani rohani. Bentar, saya jadi ketawa. Surat keterangan jasmani rohani, lalu juga surat keterangan berkelakuan baik, dan juga nafsa, itu nanti juga harus teman-teman lengkapi. Tapi ya, ketiga dokumen tadi itu baru kalian teman-teman untuk bisa melengkapinya pada saat dinyatakan lulus. Dan nanti akan lapor di kampus. Jadi selama pendaftaran awal ini tidak perlu yang 3 dokumen tadi. Jadi 3 dokumen tadi di share-nya atau diserahkannya itu pada saat nanti lapor diri di kampus. Gitu Mbak Anyes. Ya, baik Mbak Fani. Kemudian ini Mbak ada pertanyaan bidang studi apa saja nih yang dibuka gitu. Terus bagaimana sih cara ngecek linearitasnya gitu.
Kan ada yang masih bingung nih yang untuk jurusan IPA gitu, karena ada tambahan ini ya, ada baik yang biologi, apakah masuk ke IPA atau bagaimana dan Ya, untuk tahun ini kami itu membuka total ya 30 bidang studi Mbak Anyas. Jadi ada 15 bidang studi umum, mapel umum, ada 13 bidang studi umum, 15 bidang studi kejuruan atau vokasi, dan ada 3 mulok. Uh, Kenapa sih hanya 30 gitu, misalnya yang teman-teman misalnya bertanya kenapa 30 tersebut gitu yang dipilih. Nah, ini berdasarkan data kebutuhan guru, berdasarkan data guru pensiun yang akan terjadi di 2024 dan 2025. Karena kan nanti teman-teman akan mengikuti masa pendidikan 1 tahun ya. Nah, nanti kami sudah memprediksikan atau memperkirakan berdasarkan data yang ada, itu ada sekitar ya cukup banyak, hampir 60 atau 70 ribuan guru yang akan pensiun di tahun tersebut. Namun memang karena memang kuota kita itu di angka 59 ribuan, jadi kita sudah menghitung secara proporsional dan terpilihlah 30 bidang studi itu, Mbak Anyas. Untuk baik, tadi dari sampaikan ini ya Mbak ya, bidang studi yang dibuka itu 30 bidang studi, itu berdasarkan bidang studi yang akan dibuka gitu, berdasarkan kebutuhan guru gitu ya Mbak ya. Jadi kenapa nggak bidang studi biologi gitu yang dibuka? Karena kebutuhan saat ini guru IPA seperti itu ya. Jadi mana nih yang loyalitas dengan bidang studi IPA gitu. seperti itu. Jadi kalau teman-teman nanti mau ngecek misalnya bidang studi IPA ini linearan dengan prodi S1 apa aja ya, itu nanti di website kita ya, di website ppg.kemendikbud.id itu ada fasilitas seperti Iya, itu. jadi sahabat PPG untuk cek linearitas bisa di laman Direktorat PPG yaitu ppg.kemdikbud.go.id untuk program prajabatan di garing prajabatan, atau juga untuk cek linearitas di ppg.kemdikbud.go.id garing linearitas garing PPG strip prajabatan. Mungkin karena sahabat atau sahabat PPG untuk cek linearitas di sini ada langsung pilih bidang studi atau jurusan S1 sahabat PPG linear dengan bidang studi apa di program PPG seperti itu. Betul. Dan semisal ya, saya sharing nih Mbak Anyas. Jadi memang secara data ya, berdasarkan data yang kami himpun dari referensi data PDDikti itu kan secara nomenklatur itu sangat beragam. Misalnya PGSD aja nih contohnya teman-teman. Jadi PGSD itu dalam data referensi PDDikti itu sangat beragam. Jadi semisal di dalam tabel linearitas kami yang ada di pengumuman itu mungkin tidak tercantum spesifik, misalnya ada yang tulisannya hanya PGSD, ada yang lengkap pendidikan guru dasar, ada yang lengkap dengan singkatannya. Nah itu tuh semua kan banyak. Nah insya Allah data kami di aplikasi pendaftaran itu sudah mengcover hal-hal tersebut. Jadi semisal nanti ada teman-teman yang ternyata sebenarnya ini linear loh, tapi kenapa enggak, walaupun cuma beda 1 kata atau 2 kata, namun tidak tampil di daftar linearitas di surat pengumuman, itu coba aja untuk daftar di aplikasi pendaftaran gitu. Karena memang yang sangat banyak, betul Mbak Anyes. Oh iya, mungkin IPA, ilmu pengetahuan alam, seperti itu kan ya? Ya, kayak bahasa Prancis kan, kalau bakunya Prancis ya, tapi ada nih tulisannya Prancis. Oh ya, gitu. Sangat banyak. Jadi nanti nggak apa-apa kalau semisal ada yang tertinggal atau terlewat, kami belum di dalam referensi aplikasi kami ini belum kecantum gitu ya, nggak apa-apa, berlapor aja ke teman-teman helpdesk. Nanti kita akan bantu follow up lebih lanjut. Kami akan tanyakan ke tim linearitas apakah ini sesuai, apakah ini benar dan bisa masuk ke bidang studi mana untuk prodi tersebut. Nah itu disampaikan aja. Semisal ada yang memang terlewat begitu ya, tapi insya Allah sih sudah tercover semua begitu. Tapi izin Mbak Anyes, mungkin di 2 hari kemarin pendaftaran memang ada beberapa sedikit trouble ya, terkait mungkin dari PDDikti dan juga tabel linearitas, tapi alhamdulillah per tadi malam itu sudah ada sinkronisasi. Mudah-mudahan nanti teman-teman pada saat
melakukan checking di PDDikti, dan untuk pemilihan linearitasnya sudah mulai lancar gitu sih Mbak. Mbak, ini ada pertanyaan nih, mau nanya kalau Dapodik sudah tidak aktif, keterangan dikeluarkan, apakah bisa mengikuti program PPK Prajabatan? Iya, harusnya bisa. Jadi coba daftar aja gitu. Kalau misalnya tidak bisa kan nanti akan terdata nih, akan muncul ya di notifikasi misalnya pada saat teman-teman masukkan NIK untuk kita verify lebih lanjut, kita validasi lebih lanjut, misalnya ada keterangan merah, NIK ini tercantum pada Dapodik dengan ini, itu kan ada keterangannya. Nah, nanti teman-teman bisa konfirmasi ke operator sekolah mungkin tempat dulu sempat ngajar atau sempat magang gitu ya, atau kalau tidak bisa ke situ ke dinas pendidikan atau operator dinas pendidikan tempat di mana sekolah itu di bawah naungan dinas tersebut gitu. Seperti itu sih Mbak. Kan waktu kita masih panjang ya insya Allah, jadi teman-teman nanti kalau memang makanya segera awal, mudah-mudahan sih lancar, tapi kalau ada kendala kan bisa terdeteksi sejak awal, jadi misalnya ada proses lebih lanjut yang harus ditangani oleh pihak ketiga misalnya kan di luar kami gitu ya, baik itu PDDikti misalnya karena IPK-nya belum muncul, ataupun di pada Podik ya Mbak Agnes, nah itu kan bisa dikonfirmasi nih ke pihak-pihak tersebut supaya nanti pada saat pendaftaran itu bisa muncul datanya, bisa valid begitu. Ini ada pertanyaan, Bu, pendidikan ekonomi masuk mana ya bisanya? Masuk ke IPS ya Mbak ya? Kalau pendidikan ekonomi. Ekonomi iya, masuknya ke IPS karena bidang studi ekonomi kan tahun ini tidak dibuka ya, teman-teman. Jadi seperti itu. Nah, aku izin menyampaikan pesan nih Mbak Agnes dari Pak Direktur terkait bidang studi yang memang pada tahun lalu dibuka, tapi tahun ini tidak dibuka gitu ya. Tapi memang misalnya yang seperti ekonomi, geografi, terus sosiologi kan tahun lalu dibuka, tapi tahun ini tidak. Tapi yang lulusan-lulusan dari prodi tersebut bisa memilih bidang studi IPS gitu. Nah, nanti pada saat setelah beres ya, setelah menyelesaikan seluruh pendidikan, lalu memperoleh sertifikat pendidik, nanti sertifikat pendidik yang muncul adalah sertifikat pendidik IPS ya, teman-teman, bukan sertifikat pendidik sesuai S1-nya. Baik. Iya, jadi setelah mengikuti program PPG, jadi sertifikat pendidiknya mengikuti program studi PPG gitu ya Mbak ya. Dan mengajarnya mengikuti sertifikasi pendidik gitu ya Mbak ya. Sertifikat pendidik gitu ya. Bukan berdasarkan jurusan S1-nya gitu, tapi linear dari program studi PPG ini gitu. Ya, betul sekali Mbak Agnes. Sebenarnya sih kalau nanti udah punya sertifikat pendidik nih Mbak Agnes, sebenarnya nanti kami ada aturan yang menaungi terkait kewenangan mengajar, begitu kan Mbak Agnes. Jadi semisal setelah punya serdik nih teman-teman, ternyata di dalam kewenangan mengajar itu ada loh peluang bisa juga mengajar, misalnya kalau IPS atau IPA itu bisa juga mengajar PGSD seperti itu. Nah itu diatur lebihnya di kewenangan mengajar, tapi memperoleh sertifikat pendidik yang saat ini mengikuti PPG Prajabatan itu sesuai dengan pilihan bidang studi PPG yang teman-teman pilih nanti begitu. Ya baik Mbak. Ini ada yang tanya, tinggal nunggu wisuda apakah boleh ikut PPG Prajabatan? Bisa ya misalnya terdata di PDDikti-nya itu sudah lulus, ya boleh gitu. Karena kami verbalnya secara auto sistem ya, otomatis by system. Jadi nanti verbalnya melalui data PDDikti, melalui data Dapodik, Dukcapil gitu. Selama dalam di database tersebut itu valid, dinyatakan valid, itu silahkan daftar aja. Jadi selama sudah ada SKL ya, surat keterangan lulus dan daftar-daftar di PDDikti. Bagaimana untuk mendaftar PDDikti? Mungkin sahabat PPG bisa ke bagian rektorat ya. Betul. Atau bagian administrasi di ini untuk kepengurusan ijazah gitu untuk mendaftarkan PDDikti. Biasanya updatingnya sekitar maksimal 2x24 jam seperti itu ya Mbak. Jadi semisal nih teman-teman ada yang punya kendala pada saat input NIM di aplikasi pendaftaran kami, ternyata belum terdeteksi IPK-nya atau kelulusannya. Nah, terus teman-teman bisa nih menghubungi pihak PDDikti kampus masing-masing, mengkonfirmasi kira-kira bisa nggak ya diupdate data saya di PDDikti.
Nah, semisal sudah terupdate di data PDDiktinya dan sudah muncul di data PDDiktinya, baru itu proses sinkronisasi ke sistem pendaftaran kita itu 1 kali 24 jam. 1 sampai 2 kali 24 jam. 1 sampai 2 hari lah, seperti itu. Gitu Mbak Ya, Agnes. ya Mbak, ini ada pertanyaan untuk pendaftaran background untuk foto menggunakan warna apa? Warna biru ya kalau nggak salah ya. Betul, sesuai edaran surat pengumuman ya, surat pengumuman kita. Kalau Ya. misalnya kemarin ada sedikit typo atau salah pencantuman background foto, itu nanti akan diupdate oleh teman-teman aplikasi. Jadi mengikuti surat edaran kami aja teman-teman, atau surat Ya. pengumuman ya. Kemudian untuk kostumnya menggunakan baju warna putih dan baju Berdasar jas ya. Dan enggak baju berdasi. kalau nggak salah. Oh, baju putih saja dan berdasi. Iya. Oke, baik. Kemudian ada pertanyaan lagi, bagaimana yang sudah mengikuti tahun lalu, yang sudah lolos, bentar saya ini, tes Iya. substantif, ya. Sudah lulus tes substantif, tapi mungkin terkendala di wawancaranya nggak lolos gitu ya Mbak Agnes, pertanyaannya. Iya, di wawancaranya, bagaimana, apakah harus mengulang kembali, gitu. Nih, Kak yang nggak lolos tes wawancara, mengulang dari awal atau bagaimana selanjutnya. Dan apakah bisa nggak membuat edit essay gitu, lanjutkan tahap selanjutnya. Untuk teman-teman yang tahun lalu sudah mengikuti seleksi tapi hanya sampai tes substantif tapi wawancara tidak lolos, itu sesuai kebijakan dari pimpinan tahun ini teman-teman diperbolehkan untuk mengikuti seleksi dari awal kembali, seperti itu. Karena memang beberapa hal yang perlu kami pertimbangkan. Pertama, apakah valid untuk durasi sudah jeda sekitar 6 bulan lebih ya dari tes terakhir yang di gelombang 2 itu kan lumayan ya. Nah, itu menurut tim kami di tim seleksi itu memang perlu diuji kembali seperti itu. Tes wawancaranya aja atau tes substansinya juga? Dari awal. Jadi dari proses dari awal. Dia harus mulai tetap mendaftar kembali ya Mbak? Mendaftar kembali. Gitu. Okay. Kalau dulu kan memang kami ada 2 gelombang ya Mbak Agnes ya. Kita ada 2 gelombang dan jarak atau jeda antara gelombang 1 dan gelombang 2 itu tidak jauh gitu. Jadi pada saat itu kebijakan yang diambil ya udah tidak perlu tes substantif lagi, langsung ulang wawancara aja ya jika yang gelombang 1 itu tidak tidak lulus wawancara tapi lulus tes substantif. Namun teman-teman berbeda dengan yang tahun ini karena memang jedanya cukup jauh, 6 bulan lebih. Dan pertimbangan tersebutlah dari pihak pimpinan itu menyampaikan bahwa daftar sejak awal, jadi diulang dari awal lagi, datanya di reset setahu saya sih. Tapi gini teman-teman, Mbak Anis, aku juga mau menyampaikan nih, kan banyak pertanyaan yang masuk, Mbak, aku tuh sudah pernah daftar tahun lalu tapi itu aplikasi pendaftarannya nggak tuntas lah, jadi istilahnya dia nggak sampai bayar, nggak sampai melengkapi esai gitu ya. Nah, itu tahun ini gimana ya? Saya mau daftar lagi. Nah, teman-teman, untuk bagi yang yang sudah pernah ikut pendaftaran tahun lalu, tapi tahun ini mau ikutan lagi, itu stepnya sama aja dengan teman-teman yang baru banget mau daftar tahun ini. Jadi tetap aksesnya dari website kita di ppg.kemdikbud.go.id, lalu klik daftar PPG Prajabatan. Nah, dari situ nanti akan ditanyakan email aktif ya. Nah, dari situ boleh teman-teman mau masukkan email yang sudah pernah terdaftar di SIM PKB boleh, mau email baru juga boleh, nggak masalah. Tapi yang pasti proses pendaftarannya itu memang sejak awal harus melalui yang aplikasi itu, daftar PPG Prajabatan yang ada di website kita, Mbak Agnes. Kayak gitu sih. Tetap mengulang kembali ya, bisa menggunakan email yang sama ya Mbak ya? Nah, karena kalau teman-teman loginnya dari login portal SIM PKB, itu yang kebuka pasti nanti adalah data yang teman-teman udah isikan di pendaftaran tahun lalu gitu. Kalau nanti mulainya dari website kami, yang di website kita itu Mbak, itu nanti teman-teman akan terreset lah istilahnya. Jadi langkahnya akan berbeda gitu.
apa namanya ya, proses proses jalurnya kayak gitu loh Mbak. Oh, Jadi pastikan nanti oke. Jadi teman-teman baik ya, lewat website kita gitu. ya. Jadi sahabat PPG kalau ingin mendaftar kembali yang sebelumnya sudah pernah daftar di tahun lalu melalui website kami di ppg.kemdikbud.go.id, di laman pertama ini ada tombol menu daftar PPG Prajabatan gitu. Iya. Jadi untuk Mm-mm. kembali. Mm-mm. Baik, ini ada pertanyaan yang tahun lalu sudah memilih voting bagaimana untuk tahun 2023 gitu. Dan bidang studi yang di 2023 ini tidak sama dengan yang tahun 2022. Apakah bisa mengikuti perkuliahan seperti itu? Jadi yang tadi pertanyaannya yang di plotting ya Mbak ya, minta di Iya. plotting ini gitu ya. Nah, jadi sekarang nih ada dari data yang kami himpun banyak, jadi ada sekitar 650 peserta yang tahun lalu dinyatakan lulus seleksi. Nah, mereka itu pada saat konfirmasi kesediaan berharap bisa diploting tahun ini, mungkin karena berbagai alasan ya. Nah, dan pada tahun ini setelah kami cross check lebih lanjut, dari 650 peserta tersebut hanya ada sekitar 350-an peserta yang bisa lanjut untuk proses plotting tahun ini dikarenakan apa namanya, bidang studinya dibuka gitu. Jadi seperti seni budaya, BK, lalu bahasa Indonesia, matematika yang mapel-mapel umum itu kita akan proses lebih lanjut untuk di plotting tahun ini. Nanti teman-teman yang masuk ke dalam kategori tersebut mohon dengan sangat untuk sering-sering buka akun si PKB-nya karena untuk mengetahui update apa namanya progres nanti harus ngapain misalnya gitu, untuk apa namanya, untuk proses plotting harus melengkapi apa dan sebagainya, itu nanti kami akan sampaikan di aplikasi SIM PKB masing-masing. PKB ya. Jadi untuk sering-sering melihat di akun PKB Ya, itu seperti itu ya, untuk apabila ada informasi terbaru. Baik, betul. ini ada Nah, pertanyaan. PPG ini beasiswa kah gitu? Yang pasti ini beasiswa ya Mbak ya, selama 2 semester gitu. beasiswa full beasiswa 1 tahun atau 2 semester. Iya. Baik. Kemudian ada pertanyaan. Sedikit banyak izin yang terkait. Oh ya, ya Mbak Fani, apakah dengar jelas nggak ya? Kalau saya putus-putus ya. Ya Mbak Fani.
Iya, baik. Terus ya, Kembali lagi Mbak Fani. Iya, aduh, padahal saya pakai sinyal handphone full loh sinyalnya. Oh my god. ya Mbak, kita balik lagi ya. Kita kembali lagi. Tadi yang terakhir gimana Mbak Fani? Tadi aku sampai mana ya? Dari kesempatan ngomong terus aku aku sadar loh, Mbak Anies kok diem aja, jangan ngomong sendiri. Jadi tadi itu, yang terkait teman-teman peserta yang lulus tahun 2022 lalu, tapi yang tahun ini belum dibuka bidang studinya ya Mbak Anies ya. Nah, Ya, itu, iya, itu sedang lebih lanjut Mbak Anies, dan nanti sering-sering aja cek berita, lamar singkat agar apa namanya kita mengetahui update terkait apa-apa yang harus dilakukan begitu. Ada beberapa opsi sih nanti diajukan ke pimpinan terkait tersebut. Mudah-mudahan nanti insya Allah mendapat solusi terbaik begitu ya untuk tapi memang untuk bidang studi teman-teman yang lulus tapi bidang studinya tidak, memang mohon maaf sekali tidak bisa juga. Nah, seperti itu karena memang ada kebutuhan guru untuk bidang studi tersebut begitu. Jadi memang dengan apa yang menjadi visi Prajakarta yaitu terjadinya keseimbangan supply dan demand itu antara kebutuhan dengan supply. Suaraku putus-putus atau jelas? Ya, seperti itu juga sih Mbak. Putus-putus sih ya, aduh ya aku nggak tahu nih padahal tapi mudah-mudahan teman-teman jelasnya ya. Iya Mbak, baik. Ini Mbak lanjut ke pertanyaan berikutnya tentang lokasi LPTK dengan domisili mahasiswa. Bagaimana Mbak? Nah, sebagaimana yang kami terapkan juga kebijakan di tahun 2022, memang kami berupaya untuk plotting mahasiswa ke LPTK itu dekatkan wilayah atau domisili tempat tinggalnya gitu. Harapannya supaya pada saat proses selanjutnya ya, kan nanti teman-teman akan melakukan PPL, laksanakan nanti penugasan, itu harapannya tidak dari domisili teman-teman semua. Iya, jadi sahabat PPG saat mengisi domisili dan alamat KTP itu apabila berbeda diisi aja gitu ya Mbak ya. Jadi karena itu menentukan penempatan LPTK gitu. Kalau penempatan LPTK berdasarkan domisili gitu ya Mbak ya. Halo Mbak Fani. Ya. Jadi penempatan PPL itu dapat dilaksanakan di domisili mahasiswa berdasarkan selama domisili LPTK dekat dengan lokasi PPL. Halo Mbak Fani. Oke, jadi sahabat PPG apabila masih bingung nih mau di LPTK mana, mungkin bisa lihat LPTK di laman PPG gitu. Jadi mana nih yang dekat dengan domisilinya dan LPTK tersebut membuka bidang studi apa saja yang sahabat pilih gitu. Di sini bisa dicek di ppg.kemdikbud.go.id di garing prajabatan, di situ ada pilihannya LPTK penyelenggara itu. Nanti saat perkuliahan langsung dari semester 1 dan 2 itu akan lanjut untuk PPL pada saat perkuliahan. Nah, PPL ini berdasarkan domisili mahasiswa juga dan dari kedekatan LPTK penyelenggara PPG. Baik, sambil menunggu Mbak Fani join, mungkin ada pertanyaan.
Ini Mbak, proses validasi Dukcapil sedang dalam antrian. Iya. Maksudnya Nah, nunggu sampai proses kapan ya? iya, karena mungkin dengan begitu banyaknya kali ya antusias teman-teman yang ingin mendaftar dan portal satu-satunya itu melalui laman kami gitu kan, dan proses awal sekali itu adalah diverifikasi berdasarkan data Dukcapil teman-teman. Jadi teman-teman harus masukkan nick-nya itu tadi. Nah, proses validasi nick itu hanya satu portalnya di Dukcapil, jadi memang harus antri, atau bisa jadi ya itu saking banyaknya namanya ya yang mengakses, jadi terjadilah bukan antrian di situ. Kita sudah koordinasi sih dengan terkait dari Pusdatin, minta bantuan ke Dukcapil pusat gitu, tapi mudah-mudahan ya segera lebih lanjut, mengingat memang pendaftaran kita kan memang untuk tahun ini sangat singkat ya teman-teman, nggak sampai 1 bulan, hanya sekitar 25 atau 26 hari seperti itu. Tapi ya, jika nanti teman-teman mengalami kendala di antrian capil, dicoba aja terus secara berkala seperti itu, karena memang harus melewati itu, harus diverifikasi dulu niknya Dukcapil pusat. Oke, kemudian ada pertanyaan lagi nih Mbak terkait bentar. Oh iya, ya Mbaknya tambahin satu lagi informasi dan diingetin ya sama teman-teman aplikasi. Sementara kami memperoleh info ya dari Pusdatin Kemendikbud bahwa proses validasi NIK di Dukcapil itu layanannya hanya dari jam 6 pagi sampai jam 8 malam gitu teman-teman. Jadi bagi yang baru mau daftar awal nih, diupayakan di jam-jam tersebut dari jam 6 pagi sampai jam 8 malam. Sambil kami proses lebih lanjut ya, kami upayakan lebih lanjut dengan teman-teman di Pusdatin dan juga nanti ke pihak Dukcapilnya untuk bisa di-open lebih lama lagi, tapi sementara sambil menunggu proses tersebut, teman-teman maksimalkan untuk bisa mulai mendaftar di jam-jam tersebut. Di luar jam tersebut bisa teman-teman misal sudah lolos proses validasinya, itu teman-teman bisa mungkin untuk proses melengkapi biodata, lalu melakukan pembayaran itu all the time. Jadi bisa 24 jam itu masih tetap terbuka layanannya, tapi untuk proses validasi NIK di Dukcapil itu memang batasi waktu tadi. Semoga aja nanti ada solusi. Nah, kami dari Pusdatin dan juga ada Bapak Ibu nanti yang mengurus di Dukcapil ya, mudah-mudahan ada solusi, karena terkait ini proses tingkat antusiasnya cukup tinggi gitu ya Mbaknya, aksesnya banyak gitu kan, mudah-mudahan kita bisa disupport gitu. Tapi sementara kami informasikan dulu seperti itu ya teman-teman, diupayakan jika baru mulai daftar, masih baru proses awal yaitu menginputkan NIK itu di jam itu jam sampai jam 8 malam gitu. Ya Mbak, tadi mau negasin tadi ada pertanyaan terkait domisili dengan LPTK itu menyesuaikan dengan domisili atau alamat KTP gitu, atau pas saat nanti setelah lulus tes ya Mbak ya ada pilihan LPTK ya. Iya, kami pada saat pendaftaran di gelombang 2 itu kalau tidak salah teman-teman ikut seleksi gelombang kemarin, kami minta data preferensi atau keinginannya itu kuliahnya di LPTK mana. Hal itu juga insya Allah kami terapkan tahun ini, namun nampaknya baru akan kami launch atau kami aktifkan untuk menyampaikan pilihan LPTK itu setelah teman-teman akan lulus tes substantif teman-teman. Nah, seperti itu. Substantif ya Mbak. Ya, jadi belum saat ini gitu ya. Saat ditanyakan hanya LPTK aja. Kemudian ada perbedaan nggak untuk lokasi TUK dengan lokasi LPTK gitu Mbak? Ya, bisa jadi berbeda dan teman-teman, karena memang untuk lokasi TUK saat ini kami
rencananya juga bekerja sama tidak hanya dengan LPTK tapi juga dengan TK sekolah untuk menjangkau atau mendekatkan teman-teman yang wilayahnya mungkin letaknya jauh untuk mengakses ke kota gitu ya. Kami kota provinsi ya, ibu kota provinsi misalnya jauh, kami juga di mungkin satu atau dua kabupaten lain di setiap provinsinya menjangkau jarak yang lumayan jauh tersebut gitu. Oh ya, jadi tempat uji kompetensi itu dipilih saat setelah pada saat pendaftaran kan ya Mbak ya? Betul, pada saat pendaftaran, pada saat mau bayar nih, nah itu bisa nanti Pilihan. iya betul, milih tahu. Oke. Dan itu juga ditentukan berdasarkan juga domisili kan ya Mbak ya? Ya, berdasarkan sebenarnya sih tidak berdasarkan domisili juga banyak. Jadi semisal nih ada teman-teman yang kan kami sudah menyampaikan ya bahwa pelaksanaan tes substantif itu dari tanggal 5 sampai 11 nih, 11 Juli. Nah, semisal pada tanggal tersebut sebenarnya oh saya sedang tugas ke daerah A, bukan daerah domisilinya. Nah, itu bisa teman-teman milih nanti untuk milih di lokasi tersebut pada saat tugas misalnya atau pada saat sedang ada acara keluarga di daerah sana, ya udah deh sekalian deh saya tes substantif di sana, itu boleh-boleh aja. Nah, yang penting pada saat memilih itu tidak bisa diganti lagi teman karena itu sudah dikunci berdasarkan kuota yang ya seperti itu. Jadi semisal harapannya tidak ada lagi perubahan TUK setelah melaksanakan atau melakukan pembayaran. Begitu Mbak Agnes. Ya, baik. Mbak, ini kembali lagi yang untuk masa pendaftaran nih, yang untuk format integritas ini masih ada yang bermasalah untuk pendownloadan gini. Apakah sudah teratasi atau gimana Mbak? Terkait Sudah teratasi. Saya juga baru mendapat informasi kalau ada kendala gagal unduh fakta integritas tuh tadi siang. Tapi sudah ditindaklanjuti oleh teman-teman aplikasi PKB. Jadi mudah-mudahan teman-teman yang akan mendaftar atau mengunduh fakta integritas sudah tersedia di aplikasi pendaftaran. Gitu. Oke, baik Mbak. Balik lagi ini pertanyaan terkait ini Mbak, apabila di LPTK tersebut tidak ada jurusan yang saya pilih gitu, nanti saya ditempatkan di LPTK mana gitu? Ya, tentu saja harus di LPTK yang memiliki izin bidang studi PPGBK. Begitu Mbak Agnes. Jadi memang walaupun kita ketahui mungkin teman-teman tahu ya kan di website kita yang jumlah LPTK penyelenggara itu ada saat ini insya Allah mencapai 125 LPTK, tapi tidak seluruhnya itu memiliki semua bidang studi yang kita buka teman-teman. Jadi misalnya ada bidang kayak tadi BK, ternyata BK-nya di Sulawesi atau di Kalimantan yang buka BK hanya di satu titik lokasi, sedangkan pendaftarnya dari berbagai wilayah yang otomatis akan ditempatkan di satu LPTK tersebut yang memiliki bidang studi PPG BK. Seperti itu. Jadi intinya ya, mungkin agar tidak jauh atau tidak keluar dari domisilinya. Namun semisal pun harus keluar dari domisili karena keterbatasan LPTK penyelenggara itu sebisa mungkin terdekat dengan domisilinya. Jadi makanya nanti pada saat mungkin sekitar diproses teman-teman nanti semisal lulus tes substantif akan melaksanakan wawancara. Nah, di situ mungkin ada proses penginputan referensi LPTK yang teman-teman inginkan. Mungkin akan ada pilihan 2 sampai 3 LPTK yang bisa disampaikan ke kami, maunya di mana nanti kuliahnya gitu ya. Nanti di situ akan kami proses lebih lanjut begitu. Begitu sih, tapi memang nanti tidak mutlak ya teman-teman pada saat preferensi hanya minta di A, B, C, kami upayakan sesuai pilihan yang sudah sampaikan ke kami gitu. Nah ini ada pertanyaan TUK, apakah ada kuotanya ya Bu ya? Yang TUK ada kuotanya betul, ada kuota. Kenapa ada kuota? Karena memang pelaksanaan kami untuk tes substantif itu minimal adalah
hari. Nah, kita itu berhitung kuota berdasarkan jumlah kapasitas lab yang dimiliki TUK tersebut. Misalnya di TUK tersebut hanya ada 20 TUK ya, ada 20 PC. Nah, 20 PC itu untuk satu sesi. Nanti dikalikan jumlah sesi dalam 5 hari tersebut. Nah, itulah kuota yang akan kami buka di TUK tersebut. Seperti kurang lebihnya ya, teman-teman. Jadi memang prosesnya agak rumit sedikit dibandingkan misalnya teman-teman yang sudah mungkin dengar-dengar ya, kalau di PPG Daljab kok bisa mengakomodir banyak titik gitu misalnya. Nah, di kami tidak bisa karena memang kami belum tahu ya, Mbak Agnes, kita tuh belum tahu jumlah pendaftar kita ada berapa banyak, wilayahnya mana aja, ya berbeda dengan PPG Daljab yang sasarannya sudah jelas, jumlah angkanya sudah bisa diketahui sejak awal kan data Dapodik, seperti itu. Tapi intinya ya sih TUK-nya mudah-mudahan lebih banyak dari tahun lalu yang pasti. Jadi akan lebih banyak titik-titik untuk menjangkau jarak-jarak yang jauh jika harus mengakses ke ibu kota provinsi begitu, Mbak Agnes. Ya, baik. Ini ada pertanyaan, apakah pada saat pendaftaran itu diperlukan stay gelar gitu atau cuma hanya nama saja? Nama aja, cukup nama. Nama saja ya. Kemudian berapa biaya pendaftarannya? Oh, berapa pendaftaran? 200.000 ya Mbak ya. Sebenarnya biaya ini itu biaya pendaftaran dan untuk mengikuti seleksi tahap tahap kedua yaitu tes substantif. Nah, nanti teman-teman semisal sudah dinyatakan lulus wawancara, itu sebenarnya pada saat proses wawancara ada biayanya loh Mbak Agnes, tapi itu kita akomodir, kita biayai karena sebagai bentuk komitmen kami memberikan subsidi untuk proses pelaksanaan tes seleksi ini gitu. Oke, ini ada pertanyaan terkait yang sudah lolos ya angkatan pertama, tapi menolak, apakah bisa mendaftar kembali gitu? Ini maaf, jadi menolak di angkatan lulus ya pada saat gelombang 1 akan lulus, tapi konfirmasinya tidak bersedia begitu ya. Kita tahun ini tetap bisa daftar, tapi memang harus dari awal ya teman-teman. Oke, baik. Kemudian yang tadi tidak lulus wawancara juga mendaftar dari awal ya Mbak ya? Tidak lulus wawancara, betul, mendaftar dari awal. Baik, mungkin ini sudah sebagian besar pertanyaan sudah kita bantu jawab. Mungkin ada lagi Mbak Fani yang mungkin akan disampaikan untuk melengkapi pertanyaan dari sahabat PPG untuk memudahkan pendaftaran PPG Prajabatan ini. Apa ya, sebenarnya semua pertanyaan-pertanyaan yang sempat masuk ke saya melalui Japri itu terus sampaikan semua pada saat live IG ini Mbak Agnes. Kalau ada tambahan mungkin mengingatkan kembali aja bahwa proses pendaftaran ini memang kami set sangat mepet, hanya sekitar 26 hari, tidak seperti tahun lalu. Harapannya tahun ini proses perkuliahannya lebih ideal seperti itu. Jadi kami berupaya mengatur dan menghitung waktu serangkaian proses seleksi ini sehingga diperolehlah durasi pendaftaran yang memang 25 hari ini gitu ya, 26 hari lah. Nah, kami mengundang teman yang memang lulusan S1D4 apalagi lulusan pendidikan nih ya, Agnes ya, lulusan LPTK ini adalah waktu buat teman-teman bisa melanjutkan proses berikutnya untuk menjadi guru gitu, karena memang bagi teman-teman yang memiliki cita-cita menjadi guru untuk memperoleh sertifikat pendidik itu prosesnya hanya melalui PPG Prajabatan ya. Seperti itu, karena memang dalam proses pendidikan profesi guru prajabatan ini itu kita memang sangat sangat mengutamakan bagaimana menjadikan mahasiswa-mahasiswa kami nanti ini menjadi calon-calon guru yang
bagaimana menghadapi berbagai karakter yang akan ditemui ya pada saat di lapangan di sekolah sisi murid-murid kita semua gitu ya. Dan tentunya menjadi guru yang lulusan PPG Prajabatan itu ada 4 ya, ada 4 apa namanya 4 kompetensi yang harus dimiliki, bukan kompetensi, 4 profil lulusan kami. Yang pertama adalah menjadi yang tentu saja memiliki Pancasila, lalu berkompeten, lalu menjadi teladan dan juga pembelajar sepanjang hayat. Nah itulah capaian lulusan kami, profil lulusan yang kami harapkan itu nantinya bisa membawa murid-murid Indonesia itu menjadi generasi emas kita semua gitu Mbak Agnes. Jadi segera daftar teman-teman, ini kesempatan yang sangat singkat. Jadi jangan nanti-nanti, kalau kata kalau kata TikTok ya, kalau orang jualan TikTok, jangan dinanti-nanti keburu ketutup ya taman pendaftaran. Ya, baik. Berikutnya sih Mbak Fani, ini merupakan kesempatan bagi sahabat PPG semua ya, untuk memenuhi panggilan jiwa, untuk kesempatan menjadi guru gitu, yang sahabat PPG yang memiliki kecintaan pada dunia anak dan pendidikan gitu. Ini kesempatan untuk menjadi guru profesional, dan nanti juga akan mendapatkan sertifikat guru yang salah satunya merupakan kunci untuk jenjang karir seorang guru pastinya seperti itu. Jadi tunggu apa lagi ya sahabat PPG untuk mendaftar di PPG Prajabatan tahun 2023, mumpung ada jurusannya gitu ya Mbak ya, ada bidang studi yang linear. Ini kesempatannya dan belum tentu bisa kembali lagi nanti di tahun-tahun berikutnya seperti itu. Ya, baik. Baik, sahabat PPG, sudah hampir 1 jam menemani sahabat PPG. Mudah-mudahan saya dan Mbak Fani bisa memenuhi, menjawab pertanyaan dari sahabat PPG semua dan memudahkan sahabat PPG dalam mendaftar PPG Prajabatan tahun 2023 ini. Dan apabila ada pertanyaan dapat berkonsultasi melalui helpdesk di laman ppg.kemdikbud.go.id, di ppg.kemdikbud.go.id /page/hubungi strip kami, dan juga mengikuti media sosial TikTok, Instagram, Facebook, Twitter, dan laman resmi di Direktorat PPG. Mungkin itu mungkin kita akhiri jumpa PPG sesi ini. Tetap semangat dan sehat selalu. Yuk jadi guru. Yuk jadi guru. Mohon maaf ya. Mohon maaf kalau banyak kekurangan. Sampai bertemu di program PPG 2023 teman-teman. Semangat. Ditunggu ya. Selamat bergabung. Izin live ya. Ya.